Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat se-Islam, se-iman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Istanbul Ali. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas pengetahuan yang sangat relevan bagi kaum muda zaman sekarang. Apa itu? Yaitu ilmu mawaris atau ilmu warisan. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu mawaris ini ilmu yang membahas terkait pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada pewaris atau ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, tak hanya itu, ilmu ini juga membahas siapa saja yang berhak menerima warisan serta bagian-bagian yang akan diterimanya. Mau tahu selengkapnya? Simak video berikut ini. Apa itu mawaris atau ilmu warisan? Nah, seringkali kita mendengar adanya perpecahan keluarga karena masalah harta warisan. Nah, hal ini jadi diakibatkan oleh keinginan masing-masing ahli waris untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih banyak. Nah, akibatnya, hubungan tali silaturahmi dalam keluarga pun terputus. Nah, padahal memutuskan tali silaturahmi merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Akan tetapi, dalam Islam ada yang namanya mawaris atau ilmu waris, yang dapat dijadikan solusi untuk persengketaan tersebut. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Mawaris sering juga disebut dengan ilmu faraid bagi Anda yang belum tahu. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut ilmu mawaris sebagai separuh dari inti agama. Nah, oleh karena itu, hukum memahami ilmu mawaris ini adalah fardu kifayah. Nah, yang berarti jika ada yang mengetahui atau yang sudah mempelajarinya, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sayangnya, di zaman sekarang ini, semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Nah, kenapa harus mempelajari ilmu mawaris atau faraid? Ada beberapa alasan mengapa ilmu mawaris harus dipelajari. Nah, yang pertama ini ada perintah khusus dari Rasulullah SAW. Mempelajari ilmu mawaris merupakan perintah khusus dari Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Nah, yang kedua, belajar ilmu mawaris sejajar dengan belajar Al-Quran. Mempelajari ilmu mawaris pun juga sama sejajar dengan belajar Al-Quran. Nah, hal ini berdasarkan ucapan langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, "Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari ilmu Al-Quran." Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Yang ketiga, ancaman kekal di neraka. Lewat ilmu mawaris ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ketentuannya tentang pembagian warisan. Nah, oleh karena itu, umat Islam wajib membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan tersebut. Nah, barang siapa yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka selama-lamanya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 14. Nah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Mungkin dari kalian semua bertanya-tanya, apa sih landasan hukum mawaris atau ilmu faraid? Nah, landasan hukum ilmu faraid atau mawaris. Peralihan harta dari pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup diatur dalam ilmu mawaris. Dasar hukum ini
ilmu mawaris adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan pembagian warisannya, hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang disebut ahli waris dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. Al-Quran ini pantas disebut sebagai pedoman hidup muslim. Di dalamnya pun terdapat aturan-aturan yang bisa dijadikan solusi untuk permasalahan hidup manusia. Bahkan soal harta warisan pun diatur di dalamnya. Tentunya aturan-aturan tersebut ada justru untuk keselamatan manusia di dunia juga di akhirat. Hukum waris. Idealnya, setiap pihak harus memahami pengertian mawaris supaya terhindar dari kekeliruan dalam hak dan kewajiban masing-masing. Namun, ada 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris. Itu yang pertama adalah pewaris, ahli waris, dan tirkah. Bagaimana dengan pewaris? Pewaris atau disebut juga al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, yang hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua ini ahli waris. Ahli waris ini atau disebut juga al-waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan perkawinankah dengan pewaris atau alasan kemerdekaan budak. Yang ketiga ini tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah adalah harta warisan. Harta yang disebut tirkah adalah harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris dan penyelesaian utang piutang si pewaris. Itu adalah rukun-rukun waris dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris. Selanjutnya ini adalah ketentuan ilmu mawaris. Karena ilmu mawaris termasuk suatu aturan, pasti ada ketentuannya dong. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Dalam ilmu mawaris ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau yang termasuk sebagai ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Misalnya seperti pembunuh. Begitu juga orang yang murtad dari agama tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi ahli warisan secara rinci. Ilmu mawaris, bukti ketaatan terhadap perintah agama. Ilmu mawaris dapat disebut sebagai ilmu yang langka. Pasalnya hanya sedikit orang yang mempelajarinya atau memahaminya. Walaupun begitu, keberadaan ahli mawaris sangat dibutuhkan supaya dapat menghindari perpecahan keluarga yang disebabkan oleh perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan dalam ilmu mawaris berbeda dengan pembagian harta yang berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata. Umat Islam diwajibkan untuk mentaati aturan agama sebagai bukti ketaatan terhadap perintah agama, termasuk tentang pembagian harta waris dengan ilmu mawaris. Sebab-sebab orang berhak menerima harta warisan. Di bawah ini adalah 4 perkara yang membuat seseorang berhak mendapatkan harta warisan.
Itu yang pertama, adanya hubungan perkawinan. Nah, penyebabnya seseorang berhak menerima harta warisan yang pertama adalah adanya hubungan pernikahan yang sah. Nah, meskipun belum terjadi persetubuhan di antara keduanya, namun ikatan pernikahan yang sah membuat suami dan istri saling mewarisi satu sama lain. Nah, artinya, bila suami telah meninggal, istri ini berhak mewarisi harta yang ditinggalkan, begitupun sebaliknya. Nah, sementara pernikahan yang dilakukan tidak dalam keadaan rusak atau fasid, seperti tidak adanya wali ataupun saksi, maka keduanya tidak berhak menerima warisan. Yang kedua, adanya hubungan kekerabatan. Sebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Seseorang yang mendapatkan warisan dengan hubungan kekerabatan ini adalah kedua orang tua dan orang-orang yang termasuk turunan dari keduanya. Seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, serta anak-anak dari para saudaranya tadi. Yang ketiga ini ada wala. Wala adalah sebab yang membuat seseorang berhak atas warisan yang dimiliki hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Jadi, bila bekas hamba sahaya atau budak kalau di zaman Arab terdahulu, yang sudah dimerdekakan meninggal dunia, maka harta warisannya menjadi hak dari orang yang sudah dimerdekakannya itu. Sebaliknya, seseorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan tak bisa mendapatkan harta waris dari tuan yang sudah memerdekakannya. Yang keempat, adanya hubungan Islam. Sebab terakhir yang membuat seseorang berhak memperoleh warisan adalah hubungan Islam. Itu artinya seseorang muslim yang meninggal dunia tapi tidak memiliki al-waris atau ahli waris, maka harta yang ditinggalkannya akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola demi kesejahteraan umat. Jadi, ilmu mawaris ini dapat disimpulkan bahwa sebuah ilmu yang membahas terkait pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada si pewaris atau ahli waris. Itu yang masih hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Jadi, bagaimana guys dengan pengetahuan ilmu mawaris ini? Bermanfaat bukan? Demikianlah pembahasan video kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, share, like, komen pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang saya tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.